Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMD Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini kita akan melanjutkan video pemantauan dari overpass Tanah Baru menuju ke jembatan proteksi pipa gas. Kira-kira sudah seperti apakah progres pada pekan kedua Oktober ini ya? Mari langsung saja kita saksikan perubahan-perubahan apakah yang ada di jalur ini. Jadi yang terlihat jelas di sisi jalur ini menuju ke arah Kukusan sudah tampak bersih ya. Bersih sekali di sini. Jadi memang di sini kita saksikan juga sudah mulai dibatas-batasi mana kendaraan-kendaraan, sisi mana kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas. Jadi sepertinya sudah mulai dibatas-batasi ya. Begitu juga di jalur yang sisi kanan menuju ke arah Krukut juga demikian. Nah, ini kalau kita saksikan terus di sini guardrail sudah terpasang semua, concrete barrier juga sudah semua. Pemasangan rambu ya. Di sini ada rambu untuk memberitahukan bahwa jalannya tidak lurus, artinya agak belok ke sisi kanan kalau kita jalurnya Krukut menuju ke Kukusan. Dan kalau kita saksikan juga di sini sudah ada penanaman pohon dan penanaman rumput. Di sini juga sudah terlihat pemasangan dari lampu penerangan jalan. Dan terakhir yang belum selesai di concrete barrier-nya berada di area sini nih, di titik ini yang belum selesai. Namun lampu penerangan jalannya telah terpasang semuanya. Ini lampu penerangan jalan sudah terpasang semua ya. Dan ini adalah video yang kemarin, kalau dari view yang kemarin sudah saya katakan bahwa ini sudah tampak terlihat jelas untuk pengerjaan jalan rigid untuk putaran balik dari Muhammad Kafi kembali ke arah Muhammad Kafi. Namun kalau dilihat dari bentukannya ternyata setelah saya langsung coba jalurnya itu sempit ya, jadi hanya untuk satu kendaraan mobil sepertinya. Jadi sepertinya akan diterapkan satu arah dari arah Muhammad Kafi, bener-bener namanya nanti jadi jalan putaran balik dari arah Muhammad Kafi untuk kembali ke arah Muhammad Kafi lagi, atau yang nanti menuju ke arah Jalan Gang Alimin ya. Dan kalau dari jalurnya yang Gang Alimin itu jauh lebih lebar dibandingkan jalur yang saat ini kita saksikan yang putaran balik dari arah Muhammad Kafi-nya ya. Jadi jauh lebih lebar yang di sini nih. Nih jauh dari area sininya jauh lebih lebar nih. Tuh. Walaupun memang di sini juga bisa dikatakan sempit nih. Tuh. Sempit ya. Karena di jalanannya itu dibatasin di situ tuh. Jadi kalaupun memang nanti bisa dua mobil pun sepertinya sih bisa dua mobil ya, cuman memang nanti harus ada, karena di situ ada manuver, sepertinya harus berhati-hati kalau memang nanti jadi dua arah di sini ya. Tapi yang jelas kita saksikan memang di sisi sini sepertinya mustahil untuk dijadikan dua arah di sini, tampaknya mustahil karena ini sempit banget ya. Kalau nggak percaya bisa disaksikan pada saat video test drive saya mencoba seluruh konstruksi yang sudah bisa digunakan, termasuk salah satunya di ini adalah overpass Tanah Baru yang kita saksikan saat ini. Kita juga menyaksikan di sisi Tanah Baru, Tugu Tanah Baru. Tugu Tanah Baru di sini ya sudah pembongkarannya sudah selesai dan bagian tengahnya. Nah ini kalau kita saksikan ya, kalau tidak ada Tugu Tanah Baru kira-kira seperti apa sih? Jadi yang jelas sih sebenarnya tidak kagok lagi ya, jadi bisa lurus. Kalau sebelumnya tuh nggak bisa lurus-lurus banget gitu. Jadi di sini tuh ada mentok. Nah ini kan kalau di sini kan udah nggak ada Tugu Tanah Barunya tuh bisa langsung lurus gitu, jadi nggak perlu kagok. Nah Tugu Tanah Barunya dipindah ke sini nih ya, tuh bergeser kurang lebih sekitar 15 meter. Dan sampai saat hari ini juga saya masih menunggu kira-kira rencana tata ruang tata wilayah Depoknya seperti apa. Apakah nanti memang terusan Juanda Cinere ini akan memperlebar Jalan Bungur dan tentu saja memperlebar Jalan Curug Agung ya. Di sini Jalan Curug Agung ini apakah akan diperlebar? Karena kalau tidak ada keputusan sepertinya kita lihat nih, di sini ada perumahan baru sepertinya.
Yang sepertinya juga nanti kalau ada jalur keluar masuknya ini lumayan ini. Maximum flight altitude reached. Ya. Nah, di sini ya. Kan gak ada, kalau di beberapa akses yang masuk ke jalan raya nasional itu ada cekungan kalau untuk masuk ke area perumahan. Nah, kalau di sini enggak, di sini bentuknya bener-bener paten kayak letter L gitu ya. Nah, di situ pasti nggak tahu lah kita seperti apa kebijakannya, tapi yang jelas di situ ada, kemarin sempat ada yang bilang sekolahan, tapi kalau sekolahan bentuknya begini kayaknya nggak mungkin juga ya. Ya nggak tahu lah, yang biar yang punya kebijakan aja yang mengatur itu. Saya akan kembali lagi melihat bagaimana situasi terkini dari tol Cijago 3 saja. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana posisi view menuju ke arah jembatan proteksi pipa gasnya. Nah, kalau dari ketinggian sih sebenarnya kita saksikan sudah mantap ini ya. Bentuknya tuh udah keren banget nih. Kayak waktu itu sudah melihat video tol Serpong Balaraja 1A ya. Ada tuh yang nggak percaya tuh ketika saya tuliskan sudah 99% katanya. 99% dari mana gitu kan. Ternyata bener, tidak bentar lagi nggak jauh dari situ selesai gitu kan. Ya, tapi situ yang komentarnya nggak pernah kelihatan lagi di video tol Serpong Balaraja. Karena mungkin disangkanya saya cuma ngomong doang ya. Artinya kan setiap informasi yang saya sampaikan saya usahakan tuh saya bertanya ke petugas terkait ya. Jadi misalkan ini progresnya sudah berapa persen gitu. Jadi lucu juga tuh kalau diinget-inget waktu tol Serpong Balaraja udah kayak gini nih, udah bentuknya udah rigid semua, terus saya tampilkan konstruksinya sudah berapa persen, terus dibantah gitu kan. Tahu 99% dari mana gitu kan. Tapi ya gitulah ya, nggak apa-apa lah, itu buat seru-seruan kita aja. Nah, ini kita saksikan, ini udah jurusan ya, petunjuk jurusan untuk menuju ke arah Cinere, Pamulang, Serpong, Depok, Antasari, Cilandak, Bojonggede. Di sini 1 km. Di sini juga sudah kita saksikan bahwa concrete barrier bagian median dan juga bagian guardrailnya telah terpasang ya. Nah, ini adalah bagian dari main road tol Cijago seksi 3. Wih, lampu penerangan jalannya bener-bener mantap, udah kepasang semua nih. Jadi harusnya udah nggak ada lagi keluhan-keluhan yang ada di Cijago seksi 1 dan seksi 2 ya, karena lampu penerangan jalannya di seksi 3 sudah terpasang semua. Tinggal kita doakan mudah-mudahan seksi 1 dan seksi 2-nya menyusul ya untuk pemasangan lampu penerangan jalan. Nah, inilah kurang lebih progresnya, sudah terpasang semua guardrail dan concrete barriernya. Oke, sekarang kita saksikan di sini juga sudah terpasang untuk informasi petunjuk jurusan ya, Cinere, Pamulang, Serpong, Depok, Antasari, Cilandak, Bojonggede. Jadi sama. Dan kita saksikan di sini sudah rigid juga ya. Mantep ini. Sudah rigid semua, tidak ada lapisan tanahnya lagi. Nah, tinggal bagian ini nih ya yang masuk ke area jembatan proteksi pipa gas ya, yang nantinya saat ini kita saksikan masih ada alat berat, apa nih sebutnya? Saya jadi lupa lagi. Motor grader yang di bagian pengerjaan seperti ini untuk meratakan lapisan dasarnya ya. Dan juga di sini ada 2 ekskavator persis di akses menuju jembatan proteksi pipa gas. Di sini juga ada beberapa power lamp, mungkin dikejar hingga malam hari. Karena biasanya gitu, kalau ada power lamp itu menandakan pekerjaannya sampai di malam hari. Selalu banyak bertanya kira-kira bagian kolongnya itu akan dijadikan apa? Nanti akan ada pagar-pagar sob. Nih lihat nih. Itu kan pagar ya sob ya. Itu nanti dipagerin semua. Jadi harusnya nggak boleh ada orang yang masuk ke dalam area itu, karena itu masuk dalam batas tol ya. Jadi masuk dalam batas tol. Kenapa nggak dipakai ya? Justru yang dipakainya di bagian atasnya jembatan, namanya juga memproteksi pipa gas, dia melindungi bagian dari jalur pipa gas sehingga kendaraan yang melintas di bagian atasnya tidak mengganggu jalur pipa gas. Kalau digunain juga bagian bawahnya sama aja bohong ya. Artinya nggak perlu ada nggak perlu ada jembatan proteksi pipa gas harusnya. Jadi kalau memang ternyata jalur pipa gas itu kuat untuk menahan kendaraan, seharusnya tidak perlu ada jembatan ini gitu. Ya, jadi itulah penjelasannya. Nanti jadi ada batas-batas proyek ini yang mungkin belum selesai, karena di sini juga masih kita saksikannya. Ini nanti dari pinggir-pinggir. Nah, di sini nih.
Ini nanti kemungkinan besar ini akan diteruskan menjadi batas-batas proyeknya nih, ya. Nah itu terus nanti sampai ke bagian sisi dari yang belum tersambung saat ini, ya. Jadi yang mungkin kalau ditanyakan kira-kira akan dihuni siapa ya, mungkin dihuni sama ya hewan-hewan lah, ya. Nggak ada masalah kan kalau dihuni sama hewan juga ya. Ya, jadi itulah emang ya namanya juga jembatan proteksi pipa gas. Jembatan proteksi adalah melindungi pipa gas ya. Pipa gas itu kan kemarin aja tahu sendiri masyarakatnya ngamuk-ngamuk tuh kan. Saat portalnya yang bukan portal pipa gas tapi portal untuk mendekati jalur pipa gasnya itu terkena ya, nggak sengaja di bagiannya itu kena oleh alat berat ya, karena gak mungkin juga sih rasanya kalau dibilang sengaja supir-supir ini. Tinggal dievaluasi aja kira-kira seperti apa. Ya biar aja tiap polisi aja yang mungkin yang menindak, yang memberitahukan apakah emang di situ ada indikasi kesengajaan atau bagian dari kelalaian, ketidaksengajaan. Ya itu biar nanti polisi yang menentukan lah ya. Karena biasanya juga ada indikator-indikatornya dalam penentuan apakah itu disengaja, perbuatan yang disengaja, tidak disengaja, atau kelalaian atau seperti apa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di situ sudah 4 kali itu kejadian di portal pipa gas. Nah inilah, untuk itulah di sini dibuatkan jembatan proteksi pipa gas. Nah, ini adalah jalur-jalur yang saat ini kita saksikan sedang terus dikejar, dikebut untuk pengerjaan lapisan dasar. Ada sebagian sudah naik ke LC. Dan kalau ada yang nanyain ini apa, ini saya juga nggak tahu. Tapi memang di sini banyak sampah ya. Tuh, saya nggak tahu apakah itu memang tempat pembuangan sampah di sini atau bukan ya. Jadi yang tahu mungkin warga masyarakat di sini ya. Saya nggak tahu nih, kalau ini sampah ya emang itu sampah, bisa kelihatan sendiri kan, nggak perlu saya tutupin, emang itu sampah gitu ya kan. Ya, saya nggak tahu cuman apakah itu menjadi TPS, tempat pembuangan sampah atau tidak. Nah itu yang tahu hanya warga sekitar situ tuh. Nah nanti di sini nih kayak gini nih kan ada batas-batas proyeknya kan, tuh ada batas-batas proyeknya di sini nih, tuh ini ditutup nih di sini kayak gitu. Dan itu nanti juga terus ke depan juga nih batas-batas proyek yang masih ketutupan tuh nanti akan disambungkan gitu ya. Jadi kalau kita saksikan inilah tuh ya, sampah-sampah ini saya nggak ngerti ya apakah itu benar-benar tempat pembuangan sampah atau bukan. Baik, itu aja mungkin informasinya ya. Di sini juga ada alat paver weird gun yang masih terus mengerjakan bagian rigid. Tapi yang jelas perubahan menuju ke akhir Oktober 2022 ini banyak sekali perubahannya, luar biasa sekali. Kita tinggal menunggu, tampaknya bukan gunting pita, tapi ya kita nantinya mencoba ya. Karena ini sebenarnya bukan sekedar gunting pita, tapi memang bekerja ya, luar biasa di sini tuh. Jadi itu mantap ya, tuh ya. Jadi di sini ada pembesian untuk area plat injak bagian dari jembatan proteksi pipa gas. Mantap. Semoga bermanfaat. Jika ada penyampaian saya yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada kekeliruan juga boleh dikoreksi di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, saran, masukan lainnya, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.